Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Barokah Al-Mukti. Baiklah anak-anakku, jadi materi kita berikutnya terkait dengan akidah akhlak, ya. Akidah akhlak bab 2. Bab 2 itu judul babnya akhlak terpuji pada diri sendiri, ya, pada diri sendiri. Kompetensi dasarnya menghayati kebenaran perintah agama untuk menuntut ilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Nah, itu kompetensi dasarnya, ya. Di sini di materi ini, sebelum kita membahas apa pengertian dari berilmu, ya anak-anak, apa pengertian dari berilmu? Saya akan mengkisahkan, saya akan bercerita, ya anak-anak, ya. Ada cerita namanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar namanya, dijuluki Ibnu Hajar atau si anak batu. Nah, itu ya, si anak batu. Dalam Al-Kisahnya ada seseorang ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani namanya, ya. Itu seorang ulama. Pada mulanya ia adalah seorang santri yang bodoh. Seorang santri yang bodoh. Meskipun sudah lama belajar, dia belum juga paham, ya. Akhirnya Ibnu Hajar memutuskan untuk pulang. Mencari bahasa sasak. Kulit, wah aneh, enggak aneh tahu, ya bongol, aku ni menolak. Ya bongol, gedar ketahung, uni nyerah. Istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia, saya nyerah sudah, saya ini bodoh. Saya akan pulang, saya akan memutuskan untuk pulang. Dia tidak lagi menuntut ilmu, saya akan pulang, itu katanya, ceritanya. Kemudian dia pun mohon diri kepada kiainya. Dia mohon kepada kiainya, minta izin supaya diperbolehkan pulang. Nah, itu luar biasanya takzim ilmu yang kita dapat. Kita minta izin kepada guru, karena materi kita akidah akhlak kan, pelajaran kita akidah akhlak kan. Nah, dia minta izin kepada gurunya, wahai guru, saya minta izin, sudah begini lama saya tuntut ilmu, tapi saya ini tidak banyak saya dapat ilmu, saya ini bodoh. Nah, seperti itulah. Kemudian dia pun diberikan izin oleh gurunya untuk pulang. Kemudian dikasih izin oleh gurunya untuk pulang. Tetapi sambil berpesan agar Ibnu Hajar tidak berhenti belajar. Gurunya berpesan, wahai anakku, wahai muridku, silahkan, bolehlah kamu berhenti sekolah atau berhenti mondok. Namun satu pesan saya, kata gurunya, jangan kamu berhenti belajar, jangan kamu berhenti menuntut ilmu. Itu pesan gurunya. Akhirnya Ibnu Hajar pulang ke rumahnya. Ya, pulanglah ke rumahnya, ya.
Pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, hujan turun dengan lebat. Hujan turun, plek diudawi, biasa sasa. Lamun ceren lain no, belabur kokoh babak. Kuning ceren dengan toak lain. Mun belik hujan daya belabur kokoh babak. Si saking besar hujannya, akhirnya Ibnu Hajar terpaksa berteduh dalam sebuah gua. Ibnu Hajar berhenti beristirahat di sebuah gua. Dia berhenti di sana. Pada saat itu di gua itu dia mendengar suara gemercik air. Ya, mencari sasak, mendengar unin air, seperti itulah kira-kira ya. Lalu dia mendatangi sumber suara tersebut. Sumber suara tersebut. Ternyata suara itu adalah gemercik air yang menetes pada sebongkah batu yang sangat besar. Menetes air itu pada sebongkah batu yang sangat bertahun-tahun. Batu besar itu berlubang sampai batu besar itu berlubang karena telah bertahun-tahun terkena tetesan air. Melihat batu yang berlubang tersebut, akhirnya Ibnu Hajar merenung. Dia merenung, berpikir Ibnu Hajar. Batu yang besar dan keras ini lama-lama berlubang hanya karena tetesan air. Itu katanya. Hanya karena tetesan air. Kenapa aku kalah dengan batu? Itu prinsipnya. Kenapa aku kalah dengan batu? Padahal akal dan pikiran tidak sekeras batu. Itu artinya aku kurang lama dan tekun belajar. Itu katanya. Aku kurang lama, kurang tekun belajar. Nah, setelah berpikir, akhirnya Ibnu Hajar kembali lagi ke pondok untuk menemui sang guru kiainya. Akhirnya dia balik lagi. Tidak jadi pulang. Menemui lagi kiainya. Pada prinsipnya kenapa dia kalah dengan batu? Nah, dia menganggap batu saja begitu keras bisa berlubang dengan air yang bertahun-tahun ditempa oleh air. Bagaimana dengan akal pikiran? Kalau terus dikasih ilmu pengetahuan, pasti akan bisa. Nah, itu prinsipnya. Kenapa saya kalah dengan batu? Akhirnya dia pulang kembali ke pondoknya, ya, ke sekolahnya. Ia pun belajar lagi dengan penuh semangat. Usaha tersebut tidak sia-sia. Dia berhasil menjadi orang alim, bahkan dapat mengarang beberapa kitab. Dari asal mula cerita batu di dalam gua, inilah kemudian beliau diberi sebutan Ibnu Hajar atau anak batu. Namun dia menjadi ulama, menjadi kiai besar. Apa yang dapat kita pelajaran di sini? Dapat kita tarik kesimpulan bahwa kita belajar dari batu yang begitu keras bisa berlubang. Artinya pikiran, ilmu itu ketika terus dihujan dengan ilmu pengetahuan, tekun kuat bertahun-tahun, lama-lama akan bisa menjadi orang alim. Seperti ulama yang disebut dengan Ibnu Hajar atau si anak batu. Menjadi ulama, dia mampu mengarang beberapa kitab. Alhamdulillah anak-anak. Inilah yang Bapak ceritakan bagaimana kisah Ibnu Hajar. Semoga kita dapat hikmahnya supaya kita termotivasi di dalam kita belajar. Paham anak-anakku? Alhamdulillah. Mari kita baca sholawat dulu.